Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bu Fitri dan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita di fisika tentang usaha energi. Jadi silakan berdoa dulu sebelum mulai belajar dalam hati masing-masing. Terus kalian sambil mencatat, sambil nanti dipahami. Oke? Kalau misalnya ada hal yang memang perlu dijelasin ulang, kalian bisa hubungi aja PJ-nya. Nanti saya coba jelasin ulang lewat Google Meet, oke? Kalau memang memungkinkan. Nah, langsung aja. Sebelumnya, kita udah belajar tentang usaha, ya ini ya, itu F kali S, terus ada grafiknya, terus tentang energi juga. Ada energi kinetik, energi potensial, sama energi mekanik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan usaha energi itu sendiri. Atau saya singkat, biasanya saya sebut sebagai sistem. Ya. Jadi ini sistem di sini menghubungkan antara usaha dengan energi. Nah, ada juga tapi dia lebih ke makanya saya lebih ke langsung aja dia namanya adalah sistem gitu. Jadi gak cuma membahas hubungan usaha energi, tapi juga sistem yang biasanya banyak kalau misalnya kalian mau ke perguruan tinggi, nah itu biasanya soal-soalnya itu lebih ke pemahaman di bagian sistem ini. Makanya saya penting untuk menjelaskan hal ini. Jadi di sistem itu, di usaha energi ada dua jenis. Yang pertama itu adalah sistem yang konservatif. Jadi ciri-cirinya apa kalau sistemnya konservatif? Yang pertama itu dia usaha tidak bergantung pada lintasan. Usaha tidak bergantung lintasan. Maksud usaha tidak bergantung lintasan, itu dia misalnya gini. Irfan gerak dari A ke B. Gitu ya. Irfan mau gerak dari A ke B. Terus udah gitu, mau Irfan tuh zigzag kayak begini lintasannya, mau keliling dunia dulu sekalipun, baru ke sini, atau mau langsung ke lintasan terpendek. Nah, usaha yang Irfan lakuin itu sama. Kenapa? Karena awalnya di A, akhirnya tetap di B. Nah, maka itu masuk ke sistem konservatif. Jadi tidak bergantung lintasan, tapi posisi awal dan akhir. Biasanya, nggak biasanya sih, maksudnya di sistem konservatif itu tidak ada gaya luar yang bekerja. Tidak ada gaya luar yang bekerja. Contoh gaya luar itu seperti apa? Yang paling sering itu adalah F gesek, si F luar ini sendiri. Jadi nggak ada F gesek gitu ya, no F gesek. Atau dia biasanya bidang miring licin. Kalau di bidang yang licin gitu ya. Nah, karena dia tidak ada gaya luar, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa energi mekanik di suatu titik itu tetap. Jadi EM1 sama dengan EM2. Karena EM itu EK tambah EP, berarti EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP. Nah, ini ya poinnya. Nah, setelah itu ada juga di sini berlaku hubungan teorema usaha energi potensial. Jadi nanti di sini ada juga kalau misalkan kita mau berbicara teorema usaha dan energi potensial, maka nanti berlaku bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif contohnya gaya gravitasi gitu ya, misalnya usaha oleh F gravitasi itu sama dengan minus delta EP. W sama dengan delta EP. Ya, pokoknya intinya itu. Poinnya ini ya, kalau berlaku hukum kekekalan energi, maaf, kalau misalnya nggak ada gaya luar atau licin, maka dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, lawannya itu adalah non-konservatif. Jadi kalau non-konservatif ya berarti kebalikan dari konservatif.
konservatif. Berarti usahanya bergantung lintasan. Usaha bergantung lintasan. Terus yang kedua, ada G luar yang bekerja. Ada F luar yang bekerja. Nah, jadi dia ada F gesek. Kalau misalnya bidang, ada F gesek. Makanya bidangnya itu biasanya kasar. Karena ada F luar, maka tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga nanti yang berlakunya itu adalah usaha oleh F luar atau F non-konservatif itu sama dengan delta EM. Tapi karena kebanyakan kasus itu lebih ke F gesek, jadi saya tulis usaha oleh F gesek itu adalah delta EM. Usaha itu kan F dikali delta S. Nah, kenapa negatif? Karena selalu berlawanan arah gerak F gesek itu. Delta berarti EM2 kurang EM1. Jadi intinya kalau misalnya dia kasar, oh pakai ini aja ya, pakai highlight ini. Kalau dia kasar, maka pakainya yang ini. Tapi kalau misalnya dia licin atau gak ada F gesek, maka pakainya EM ini. Nah, itu aja poinnya. Terus nanti juga untuk baik ini dia itu konservatif atau bukan. Nah, nanti ada juga berlaku teorema usaha energi kinetik. Energi kinetik bahwa usaha W total itu sama dengan delta EK. Jadi kalau W total artinya nanti si F kali delta S sama dengan EK2 dikurang EK1. Jadi ini ya poinnya. Jadi poinnya apa aja? Ini yang saya kuningin. Poin-poin yang memang penting gitu. Nah ini dia bisa kepake baik itu konservatif ataupun bukan. Kalau yang ini biasanya lebih ke konservatif saja. Nah, saya akan langsung berikan contohnya. Nah, di sini saya punya 2 contoh soal. Nanti kita coba bandingkan kira-kira ini tuh pakai yang mana gitu ya. Kita coba dulu, nah ini soalnya soal SBMPTN tahun 2005. Kita tulis dulu yang diketahui seperti biasa. Ya, sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan. Oke, jadi ada kendaraan, ada mobil, di sini ada batu gitu. Ini jalan. Nah, jaraknya itu, jarak S ya. S-nya adalah 25 meter. Si kendaraan ini masanya adalah 500 kilo. Sedang bergerak dengan kecepatan 10. Oke, jadi ini misalnya titik 1 ya. Berarti V1-nya adalah 10 meter per second. Agar tepat berhenti di sini, di batu, berarti ini kondisi 2. Kalau dia berhenti, artinya V-nya 0 ya. V2-nya supaya 0, maka kendaraan harus memberikan gaya sebesar berapa? Gaya itu adalah F. Berarti berapa F-nya? Yang diketahuinya adalah V, M, F, dan S. Kira-kira gimana? Nah, kayak yang mana? Pertama-tama kita lihat dulu. Berarti di sini karena di rem itu berarti ada perubahan apa? Perubahan ketinggian atau perubahan kecepatan? Kecepatannya berubah, asalnya 10 meter jadi 0. Berarti kalau begitu, usaha yang dilakukan itu mengubah energi kinetik. Berarti kalau usaha yang dilakukan mengubah energi kinetik, maka pakainya W delta EK ini. Oke, berarti kita gunakan yang W sama dengan delta EK. Jadi W total atau W sama dengan delta EK. Jadi di sini apa? Sigma F kali delta S atau S adalah EK2 min EK1. Oke, kita coba masukin angkanya. F-nya yang dicari kan? Jadi sigma F-nya yang bekerjanya kan cuma si gaya reman doang, berarti F. S-nya 25. EK2 itu kan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Jadi F dikali 25 sama dengan setengah M.
Nah, ininya saya keluarin. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kok bisa gitu sih? Coba ya kita kali pelangi. Ini dikali ini apa? Setengah M V2 kuadrat. Dikurang, ini dikali ini apa? Setengah M V1 kuadrat. Nah, udah, berarti dia kayak gitu. Bisa kita keluarin. Terus kita masukin lagi angkanya F kali 25 sama dengan setengah. Masanya adalah 500. V2-nya 0 ya. V1-nya adalah 10 kuadrat. 500 dibagi 2 itu adalah 250. Berarti di sini F dikali 25 sama dengan 250 dikali 0 min 10 kuadrat kan 100. Nah, ini bisa kita coret nih 25-nya. 25 coret sama ini. Jadi kalau gitu F-nya adalah minus 1, 0-nya 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya minus 1000 Newton. Minus itu hanya menunjukkan bahwa dia berlawanan arah gerak. Kan ibaratnya gini, si mobilnya kan gerak kemana? Ke depan, tapi dia direm. Diremnya ke sana arahnya, gitu. Jadi berlawanan dengan arah geraknya. Makanya dia negatif. Udah, berarti jawabannya adalah A. Terus, gimana lagi? Nah, kita sekarang ke poin. Contoh soal yang kedua. Kita tulis yang diketahui. Benda masanya 25 kilo dilepaskan dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jadi ada tanah. Ini ada benda. Masanya adalah 25 kilo. Oke, kita tulis masanya 25 kilo. Dilepaskan dari ketinggian 20 meter. Misal ini adalah titik A. Nah, kalau ada kata-kata dilepaskan, artinya ini tuh V-nya 0 ya. Berarti di titik A, VA-nya adalah 0. Itu kalau ada tulisan dilepaskan, itu V-nya 0. Ini ketinggiannya 20 meter. Nah, berapakah energi kinetik saat 10 meter dari atas tanah? Berarti kalau begitu, ada kondisi 2, misal kondisi 2 itu di sini. Di titik B, saat ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, berapa EK di titik B? Oke, di sini EKB-nya berapa? Jadi yang ditanya adalah EK di titik B. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi seperti ini, kalau ini kan ada dua keadaan ya, keadaan satu di A sama keadaan dua itu di B. Terus dalam satu sistem tuh keadaan kayak gini. Dalam satu sistem atau keadaan itu ada ketinggian ya, dan ada kecepatan atau energi kinetik. Kalau di suatu sistem itu ada kecepatan dan ketinggian dalam satu sistem yang sama, nah kamu cek dulu ada gaya gesek gak? Ternyata gak ada gaya gesek, gak diceritain apa-apa, berarti gak ada. Berarti kalau begitu, kalau ada dua keadaan, itu kita gunakan energi mekanik ya. Pakai EM ngerjainnya. Oke, kita tulis. Berarti kita gunakan EMA sama dengan EM di titik B. EMA sama dengan EMB. EM itu kan EK. EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP. Nah, EK itu apa? Setengah MV kuadrat ya. Setengah MVA kuadrat tambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat tambah MGHB. Kita coba analisis. Di titik A itu kan VA-nya 0 ya. Jadi kalau VA-nya 0, di sini 0. Terus M, G, H di titik A berapa? H di titik A adalah ini, ketinggian di A 20. Sama dengan setengah kali M. Yang dicari kan EKB. Nah, berarti kalau gitu, kalau dicari EKB, ini gak usah dijabarin jadi setengah MV kuadrat. Jadi tetap EKB aja. Ntar, ini kita langsung aja masukin angkanya ya. M-nya itu kan katanya 25. Jadi kita tinggal, ini kan 0 tambah 25 dikali 10. Tambah M-nya 25, G-nya 10, HB-nya 10. 25 kali 2, 50. 50 tambah 02, 5000.
EKB tambah ini 2500. Pindah ruas ya, 5.000 dikurang 2.500 adalah EKB. EKB berarti berapa? Tinggal dikurang 2.500 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Itu ya mengenai apa ini teh? Energi atau sistem. Dan yang terakhir pembahasannya adalah tentang daya. Daya itu power, usaha tiap satuan waktu. Jadi kalau dirumuskan, P itu adalah W per T. Kan W itu apa? F kali S. Jadi karena W-nya itu F kali S, oke. Jadi F dikali S dibagi T. Nah, jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Sehingga kita bisa nuliskan daya itu adalah gaya dikali kecepatan. Keterangan. Kok warna ini? Keterangan. W adalah usaha. P adalah daya. Watt. T adalah waktu. Second. F adalah gaya. Newton. V adalah kecepatan. Pakai yang mana? Tergantung yang diketahuinya yang mana. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Silakan dicatat terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.